Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadirin undangan Allah yang dimuliakan Allah yang saya hormati. Alhamdulillah pada malam yang cerah ini kita semuanya bisa hadir untuk sama-sama mengkaji tentang ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk memberikan pengetahuannya kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa maksimal dalam melaksanakan ketaatan kepadanya. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sedemikian memiliki rasa kasih sayangnya kepada kita sehingga beliau mau untuk memikul risalah, memikul ajaran yang menjadi ajaran yang terakhir ini. Beliau yang sedemikian hirau kepada kita, sehingga di akhir hayatnya yang dipikirkannya adalah kita. Beliau mengatakan ummati, ummati ya umatku, ya umatku. Mudah-mudahan kepergian beliau itu tidak kita sia-siakan. Kita apresiasi, kita ikuti ajaran-ajarannya, kita taati beliau. Hadirin rahimakumullah, insyaallah pada malam ini kita meneruskan kajian yang berkaitan dengan takwa, di mana di malam Rabu terakhir kita sama-sama ngebahas bahwasanya takwa itu adalah amalan hati. Di antara alasannya karena Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini. Hati dalam pengertian bukan hati liver, tapi hati dalam pengertian jantung. Nah, memang sudah diartikan seperti itu, padahal yang namanya hati itu bahasa Inggrisnya liver. Karena takwa itu memiliki makna melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Dan yang namanya perintah Allah itu, bagaimana larangan Allah yang harus dijauhi. Perintah itu harus dikerjakan dan mengerjakannya itu dengan 3 amalan. Mengerjakan amalan-amalan qalbu, amalan-amalan lisan, dan amalan-amalan jawari. Nah, ketika kita menghindarkan diri dari apapun yang Allah Subhanahu wa taala larang, kita pun menghindari amalan-amalan yang dilarang yang berkaitan dengan hati kita seperti hasad, tidak ikhlas, dan lain sebagainya. Amalan yang dilarang untuk digunakan, lakukan oleh lisan kita dan oleh jiwa kita. Di pekan kemarin kita sama-sama mengkaji
dari sekian banyak amalan hati, amalan qalbu itu yaitu tafakur. Dan tafakur itu kemarin disampaikan hukumnya adalah wajib. Wajib. Cuma Islam paling tidak menerangkan kewajibannya itu dalam 24 jam itu berapa banyak. Yang jelas itu adalah kewajiban yang harus kita lakukan. Hadirin rahimakumullah. Di malam Rabu kemarin kita sama-sama membahas tentang tafakur yang memiliki nilai manfaat, karena ada tafakur yang dilarang, ada tafakur yang diperintahkan. Kemarin yang diperintahkan itu yaitu kita mentafakuri tentang surga dan kemudian keinginan bagi kita untuk bisa memperolehnya. Dan amalan ini amalan yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang kedua, mentafakuri neraka dan upaya bagaimana agar kita itu bisa terhindar darinya. Rasulullah ketika beliau membaca Al-Quran, ketika sampai pada ayat-ayat surga, dalam konteks mentafakuri surga, Rasul itu berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'alukal jannah. Ketika membaca ayat neraka, Rasul juga berdoa kepada Allah, wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku meminta kepadamu surga dan aku meminta kepadamu perlindungan dari neraka. Yang berikutnya yang kita tafakuri itu adalah dunia kita. Dunia dalam artian kebaikan dunia, ya, dan kemudian bagaimana caranya agar kita bisa memperoleh kebaikan dunia. Kebaikan dunia itu sehat, kebaikan dunia. Hah? Tafakuran kurang. Dan bagaimana caranya agar kita itu bisa memperoleh kebaikan dunia itu, rezeki misalnya, rezeki dalam pengertian materi yang kita inginkan, rezeki itu tidak asal rezeki tapi rezeki yang barokah. Itu tafakuri karena rezeki yang barokah itu akan membawa kepada umur yang barokah. Sehingga ya, jika rezeki itu tidak berkah, tidak barokah, barokah itu ziyadatul khair, tidak bernilai plus kebaikan, maka kita kemudian tidak akan memiliki umur yang bernilai plus. Jadi kalaulah kita kenapa dari hari ke hari itu kita tidak bertambah baik, bisa jadi karena rezeki yang kita makan itu tidak barokah. Itu dunia. Dan juga kita harus mentafakuri dunia itu, keburukan dunia dan upaya bagaimana agar kita itu bisa menghindari keburukan. Hadirin Allah, pada malam ini kita akan meneruskan kajian tentang tafakur yang lebih mengerucut dari apa yang disampaikan di malam Rabu. Pada malam ini kita akan mengkaji tentang tafakur itu. Pertama, kita harus tafakur tentang diri kita sendiri. Apa yang kita tafakuri tentang diri kita itu? Yang kita tafakuri adalah Allah itu telah memberikan kepada kita jasad yang sempurna. Kesempurnaan jasad kita itu dimulai dari segala sesuatu yang tidak terlihat secara langsung oleh mata kita. Ginjalnya lah, paru-parunya lah, jantungnya lah, empedunya lah. Masalah, ya. Kita itu memiliki jasad yang sedemikian sempurna. Dan bukan tanpa alasan, ketika Allah memberikan kepada kita jasad yang tidak sempurna, beda dengan yang Allah berikan kepada makhluk-makhluk lain selain daripada kita.
Bukan tanpa alasan. Alasannya karena kita itu dipersiapkan oleh Allah untuk menghambakan diri kepada Allah dengan maksimal. Kuda, maung, gitu kan. Mereka pun menghambakan diri, tapi hanya dengan tasbih. Hanya dengan tasbih. Beda dengan kita. Kita harus tafakuri tentang hal itu. Dan lebih jauh dari itu, kita juga harus mentafakuri tentang ciptaan Allah yang berkaitan dengan kita, yang berkaitan dengan bagian luar kita, bagian yang nampak. Seperti tangan kita, mata kita, kaki kita. Kan kalau kita lihat makhluk-makhluk Allah yang lain itu, mereka itu hanya memiliki keistimewaan itu dari satu sisi. Di sisi lain mereka itu tidak memiliki keistimewaan. Lompat nak tarik gitu kan, hanya lompat saja kan istimewanya. Kalau matanya tajam itu bisa melihat sejauh itu, tapi kan hanya itu saja keistimewaan. Beda dengan yang pertama itu. Yang kedua adalah yang kita tafakuri dalam poin pertama ini, yaitu kita mentafakuri tentang diri kita. Yang kata Allah dalam surah Az-Zariyat itu, wabil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum. Di bumi ini ada ayat-ayat, ada tanda-tanda kekuasaan Allah di bumi. Wa fi anfusikum, dan pada diri kalian juga. Afala ta'qilun? Apakah kalian itu tidak berpikir? Kenapa kalian itu tidak mau mentafakuri? Yang ketika kita itu mentafakurinya, insya Allah kita itu akhirnya akan bisa mengagungkan Allah. Dan kalau kita itu betul-betul mengagungkan Allah, maka akan lebih mudah bagi kita itu untuk mengikuti apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. So, orang lamun boga kolot diagungkeun ku urang, beda jeung kolot anu teu diagungkeun ku urang. Nah, wujud pengagungan itu apapun yang orang tua kita perintahkan kepada kita itu akan kita taati. Tapi kalau orang tua itu tidak kita agungkan, maka akan kita abaikan. Makanya kan diantaranya tafakur itu menjadi wajib karena mengagungkan Allah itu wajib, maka segala perkara yang akan bisa menyebabkan kita itu mengagungkan Allah, hukumnya pun menjadi wajib. Sholat di masjid wajib, berarti aya di masjid wajib deh. Ya, sholat di masjid wajib, aya di masjid jadi wajib deh. Nah, yang pertama kita mentafakuri tentang betapa sempurnanya diri kita. Yang kedua kita tafakuri tentang betapa kurangnya kita dalam menghambakan diri kita kepada Allah. Kalau poin yang pertama itu mentafakuri pemberian Allah dan maha sempurna. Yang berikutnya itu kebalikannya. Apa yang kita lakukan itu jauh daripada sempurna. Dan ini penting. Kita mentafakuri tentang penghambaan kita kepada Allah itu ini sangat penting. Kenapa? Karena kita itu dituntut untuk terus-terusan mengadakan perbaikan. Kita itu akan mengadakan perbaikan ketika kita tahu bahwasanya kita itu kurang. Kamu jangan rasa kurang, mah ngerasa Gus Ade mau ngayakeun perbaikan deui. Bisa ada iya mengatakan. Sering sekali saya menyampaikan tentang ayat yang berkaitan dengan kita harus muhasabah, merenungi tentang apa yang kita lakukan di waktu yang telah lalu untuk masa depan kita. Artinya kan kita mentafakuri diri kita itu sudah sampai sejauh mana sih kualitas penghambaan kita kepada Allah. Dan ayat ini
Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memikirkan tentang apa yang telah diperbuatnya di waktu yang telah lalu untuk masa depannya. Masa depan di sana itu adalah di antaranya masa depan yang paling depan, yaitu akhirat kita. Perintah wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad diapit oleh dua kewajiban. Kewajiban yang apa? Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah. Sampaikan bahwasanya takwa itu adalah kewajiban yang utama, yang lebih wajib daripada salat. Kan jelema salat macam buku puasa. Jelema salat can buku ngaji. Dan jelema salat can buku tilawah. Jelema takwa mah geus pasti bakal sholat, pasti bakal tilawah, pasti bakal saum, pasti bakal ngaji. Artinya emang takwa itu lebih wajib daripada kewajiban yang lain. Nah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kemudian diteruskan dengan wattaqullah, dan takwalah kepada Allah. Kalimat wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad itu diapit oleh perintah ittaqullah. Artinya wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad itu hukumnya menjadi wajib. Jadi mentafakuri tentang diri kita itu wajib. Kan Rasulullah SAW bersabda bahwasanya kewajiban kita terhadap waktu itu ada 4. Yang pertama, kita wajib untuk menggunakan waktu yang ada itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang kedua, kewajiban kita terhadap waktu itu yaitu mentafakuri ciptaan Allah. Yang ketiga, kewajiban kita terhadap waktu itu yaitu muhasabah, mengevaluasi tentang apa yang telah kita kerjakan di waktu yang lalu untuk masa depan kita. Yang keempat, kewajiban kita terhadap Allah itu yaitu terhadap waktu itu yaitu kita menggunakan waktu untuk bisa memenuhi kebutuhan kita. Tiga naon. Rezeki dengan rezeki wajib bisa, bukan melalui rezeki yang kita dapatkan kemudian akan bisa memenuhi kebutuhan kita. Olahraga jadi wajib karena kan kita itu butuh sehat. Nah, tingkat kewajiban akan beda, kan? Akan terlihat itu akan tahunya bahwa tingkat kewajibannya itu beda daripada sholat, diantaranya ketika tidak dikerjakan kan ke badminton misalnya itu jadi murtad di agama ke sholat bisa jadi murtad. Berizin kamu diyakini yang sholat lain ajaran Islam. Jadi Allah. Kedua apa? Mentafakuri tentang kekurangan kita. Agar kemudian tadi kita tahu tentang kekurangan kita dan kemudian kita mengadakan perbaikan. Jadi Allah. Pada poin ini kita mentafakuri diri. Mentafakuri diri juga termasuk mentafakuri tentang pasangan hidup kita dan anak-anak kita. Sudah sampai sejauh mana kita itu proaktif agar mereka itu juga terus-terusan ada dalam keinginan untuk memperbaiki. Karena kan dalam surah Al-Baqarah kita dengan istri itu oleh Allah Subhanahu wa taala dibahasakan dengan libas, dibahasakan dengan pakaian. Masya Allah, dengan keluarga itu, bahkan pernikahan itu kan ya, yang namanya pernikahan itu, doa Rasulullah terhadap orang yang nikah itu, barakallahu laka wa baraka alaika jama bainakuma fi khairin. Mudah-mudahan Allah memberkahi. Artinya pernikahan itu harus menjadi media agar kita itu, dari istri kita dalam konteks ini, menjadi lebih berkah hidup.
Kalau mencan berkah wae babe nambah bae. Yang pertama itu. Yang kedua, objek tafakur yang lebih detail itu selain daripada kita harus mentafakuri tentang diri kita, yang berikutnya adalah mentafakuri tentang alam semesta. Tentang di luar dari diri kita. Dan ini ciri orang yang takwa, ciri orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu tidak bisa dipisahkan dari ciri ini. Orang yang beriman itu berintegrasi dengan ciri ini. Ciri ini merupakan bagian yang integral dari seorang yang beriman. Sampaikan dalam surah Al-Imran ayat 192. Bahwasanya kita harus mentafakuri alam semesta itu, kata Allah, orang yang takwa itu yaitu wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan setelah Allah menyebutkan orang yang takwa itu yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring. Naik motor berarti bagian kerungan aja. Bagian sambil berdiri atau duduk. Tapi kan aya oge nya saya masuk lumpat cenah ngajarakeun motor teh bae makan teu mungkin lumpat aja. Lumpat nggak lebih biasa we diuk ngajarakeun motor mah nya. Nanti jadi setelah Allah menyampaikan akan bahwasanya orang yang beriman itu adalah orang yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kemudian Allah mengatakan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan kemudian orang yang beriman juga adalah orang ulul albab yang mentafakuri ciptaan langit. Saya sampaikan kemarin di antaranya yang ditafakuri itu kan langit ini dulunya satu. Alam yarul ladzina kafaru anna samawati wal ardu kanata ratqan fafataqnahuma, dan kemudian kami cerai-beraikan. Yang dikenal dengan istilah Big Bang, letupan besar. Kalau dianalogikan, yang namanya Big Bang, letupan besar itu seperti urang kalau piring dialungkeun, dipurakeun kan pecah. Nah, pecahan piring itu taruhlah menjadi 100 pecahan. Ketika kita upayakan agar 100 pecahan itu semuanya bergerak pada saat yang sama, mungkin tabrakan atau tidak siap pecahan yang ada itu? Mungkin. Kenapa? Karena tidak presisi. Tapi kan bintang di langit itu yang jumlahnya miliaran kluster. Satu kluster jumlahnya miliaran galaksi. Satu galaksi jumlahnya miliaran bintang. Mereka itu bergerak pada saat yang sama, tapi tidak ada satupun yang bertabrakan. Kenapa? Karena Allah itu maha tepat, maha presisi dalam penghitungan. Sari'ul hisab. Jadi jumlah seorangnya miliaran kluster, satu kluster miliaran galaksi, satu galaksi miliaran bintang. Bahkan ada astronom yang mengatakan jumlah bintang di langit itu sama dengan jumlah butiran-butiran pasir yang ada di seluruh pesisir pantai di alam. Jadi aradu. Siga piring, padahal mun piring, ada kur piring. Jadi 100, ya kan jumlah segitu loh. Siapa namanya jumlah butiran pasir di seluruh pesisir. Mang jajal new pasir di Cipatujah. Seemer we. Jumlah pasir sa-ember teh 5.876.555 aja.
Percaya temannya? Hitungannya lihat atau percaya. Ya tafakuran. Agar apa? Agar kita itu tadi konteksnya itu akan mengagungkan Allah. Makanya kan tafakurnya seorang mukmin itu akan beda dengan tafakurnya orang yang kafir. Kalau tafakurnya orang yang kafir itu paling iya ya. Kalau kita itu kan pasti akan berakhir dalam kalimat subhanaka. Bakal berakhir pada Allahu Akbar, akan berakhir pada alhamdulillah. Nah, yang bagian dari alam semesta itu wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, bagian dari alam semesta itu diantaranya oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan dalam surah Al-Ghasyiyah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Alam semesta. Apakah mereka itu tidak memikirkan bagaimana unta diciptakan? Kenapa Allah menciptakan unta memiliki kaki yang panjang? Karena unta itu desain Allah seperti itu karena Allah hendak menciptakan unta itu sebagai binatang yang akan hidup di alam pasir, di gurun pasir. Kalau kakinya itu pendek, berarti perutnya itu akan dekat dengan gurun, dengan pasir, sehingga karena dekat kemudian akan panas, tidak akan bisa kuat. Kemudian unta berpunuk gitu kan. Jadi Masya Allah tidak ada ma khalaqna hada batila, tidaklah apa yang kau ciptakan itu batil. Ayat terusan tadi kan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqna hada batila. Ya Rabbana, tidaklah apa yang kau ciptakan itu batil, tidaklah apa yang kau ciptakan itu sia-sia, tidaklah apa yang kau ciptakan itu tidak memiliki hikmah, tidak memiliki tujuan, tidak ada. Jangan. Kunaon irung jelema, ieu kunaon liangna teh kalau mun hujan ngerepak. Apala yang zuruna ilal ibil kaifa khuliqat wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. Apakah mereka tidak memikirkan? Sama syarat memikirkan untuk bisa mengagungkan Allah dan akhirnya karena mengagungkan Allah kemudian akan tunduk patuh kepada Allah. Pikir. Maha langit ditinggikan. Mengejar pernah ningali itu aya bumi imah. Anu cuma dinding. Temakin dinding lieu teh luhur teh temakin dinding luhur teh temakin tiang. Ikan tahap taruhlah tiang. Pernah ningali itu? Tidak mungkin kan ya? Imah itu dibuat tanpa dinding. Ya unggul jeung luhur itu kan tanpa ini tidak mungkin. Masih bakal murang. Itu murang itu sabae halangan. Langit kan itu sedemikian luas, Masya Allah, tapi tidak ada dindingnya, tidak ada tiangnya. Cek pikiran. Sama sekali perutnya. Wa ila jibali kaifa nusibat. Wa ila al-ardi kaifa nusibat. Fadzakir inna ma anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fa yu'adzibuhu Allahu al-'adzab ancaman. Hadirin rahimakumullah. Kedua, mentafakuri alam semesta. Sebenarnya berpikir. Yang ketiga, objek tafakur itu, yang pertama objek tafakur itu adalah diri kita, yang kedua objek tafakur itu adalah alam semesta dan segala isinya, yang ketiga objek tafakur itu tentang nikmat yang kita dapatkan. Sadari.
bahwasanya nikmat yang kita dapatkan itu lebih banyak dari yang belum kita dapatkan. Makanya ulah mikir wae tentang yang belum kita dapatkan. Kira hati bersyukurnya. Hah? Kita sekarang usia baru 27 tahun. 20 ya? Umur 27. Kita sekarang usianya baru 28 tahun. Kan betapa banyak nikmat yang kita dapatkan dalam usia 28 tahun ini. Ini lebih banyak daripada nikmat yang belum kita dapatkan. Karena bisa jadi kita itu meninggal besok lusa. Dibandingkan umur kita yang tinggal sehari lagi atau umur kita yang tinggal setahun lagi, nikmat yang kita dapatkan itu jauh lebih banyak daripada yang belum kita dapatkan. Gitu ya. Ulah we mikiran dapur can ageus, mikiran kandang hayam can ngalobaan. Bagus. Kemajuan. Bagus. Motivasi. Ya. Tapi ini karena apa? Karena ya, ketika kita mentafakuri tentang nikmat ini, di antaranya kita itu akan mau untuk bersyukur. Dan sebagaimana mengagungkan Allah akan menyebabkan kita taat kepada Allah, kita mensyukuri nikmat Allah pun akan menyebabkan kita taat. Jadi sadari, nikmat yang kita dapatkan itu lebih banyak daripada yang belum kita dapatkan. Yang kedua, tafakuri tentang nikmat itu sadari bahwasanya nikmat yang diambil itu lebih sedikit daripada nikmat yang disisakan. Mata gus kurang cekas, itu kan kenikmatan yang diambil. Ya, sedikit kan daripada awak nu jag-jag keneh gitu. Huntu nu ayaan keneh, hidung yang masih bisa bernapas. Ginjal kudu dicuci, itu masih sedikit dibandingkan dengan nikmat yang tersisakan. Lamun dirupiahkeun. Nah, harga ginjal sabaraha? Kalau lah misalnya nikmat ginjal itu diambil oleh Allah, dirupiahkeun sabaraha harga ginjal? Bandingkan dengan harga pembuluh darah kita. Berapa banyak pembuluh darah kita? Hah? Pembuluh darah kita itu panjangnya, nah, kalau tidak salah 500.000 kilometer. Pembuluh darah. Nah, yang mau dibetot, pembuluh darah itu kan, pembuluh darah yang di sebelah sini itu besarnya itu setengahnya dari rambut kita. Makanya aya bahasa pembuluh darahnya kudu di bypass. Ya sudah, badagna ngadukur setengah dari rambut kita nu di dahar bala-bala jeung geu wae itu pan pasti nyocokan mah. Kata siapa pemilik radar itu yang pernah menjadi menterinya zaman Jokowi itu, Dahlan Iskan. Kata Dahlan Iskan, saya itu pernah operasi dan diambil pembuluh darah itu sebanyak 3 meter dan kemudian saya habis uang sebanyak 1,5 miliar. Jadi 1 meter pembuluh darah itu harganya 500 juta. Itu kan nikmat yang disisakan, yang diambil itu. Kalau nikmat yang diambil itu diartikan dengan bapak kita yang sudah meninggal, ibu kita yang sudah meninggal, atau bapak ibu yang sudah meninggal, tapi kan kita masih punya anak. Nikmat.
Kita masih punya teman yang banyak, itu nikmat. Kita juga masih punya tetangga yang soleh, itu nikmat. Dan urang makan tadi benten teh anu ripuhna. Sibuk teh sirah teh mikiran tentang nikmat yang diambilnya, bukan nikmat yang tersisanya. Kita itu berpikir tentang nikmat yang belum didapatkan, bukan nikmat yang telah didapatkan. Kurang. Yang berikutnya, kita mentafakur nikmat itu, yaitu kita tafakuri bahwasanya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu lebih banyak daripada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Tinggal di Palestina. Makanya kan kaitan dengan nikmat, kata Rasulullah itu, jika seseorang itu, ini hadis qanaah, jika seseorang itu bangun di pagi hari, bangun di malam hari, dia mendapati dirinya itu sehat, dia mendapati dirinya itu aman, dia itu mendapati bahwasanya dia itu memiliki makanan untuk dimakan sampai nanti malam, maka sesungguhnya dia itu seolah-olah telah menjadi orang yang paling kaya di dunia ini. Kan orang rata-rata gitu. Ya, rata-rata orang begitu. Budang teh aman kan? Tuh kadangnya bom. Budang teh kan sehat, rata-rata tuh pikiran jam sakit itu harus cuci darah, jam sakit itu harus tes jantung, jam sakit kan sehat. Babdahareun alhamdulillah dina freezer basok kieu kok. Berarti tenang. Saya kan kalau ngomong saya tenang cing orang mau jeung kurang dahareun tuh basok freezer. Freezer atau bentaran kira kok kaparan bosan ngulah. Betul mangi acan dahareun. Udah makan dia. Urusan hayang. Yang itu ya. Nah. Allah, urang lain. Insyaallah. Ngumpul di majelis ini adalah nikmat. Nikmat Allah. Tidak setiap orang itu bisa seperti itu. Karena tidak ada waktu lah, karena tidak ada kemauan lah. Dan ada yang memiliki waktu, yang memiliki kemauan, tapi kebijakan yang ada di daerahnya, kebijakan yang ada di negaranya itu tidak memungkinkan bagi mereka itu tuh bisa kumpul seperti ini. Kan di Palestina itu terbiasa mereka tuh mengadakan pengajian seperti itu, tapi di mana dibakar. Mana itu dibakar, insyaallah. Di Sri Lanka, pernah kan? Suatu saat yang namanya di Sri Lanka itu Sri Lanka atau Pakistan atau Bangladesh, di antara tiga negara itu. Nah, pernah berlaku kebijakan pemerintah, orang-orang itu tidak dibolehkan berkumpul sekian seperti ini. Karena tidak dibolehkan berkumpul seperti ini, di pengajian-pengajian, kemudian mereka itu mengadakan pengajian-pengajian yang susurumpun. Sehingga kemudian tumbuhlah satu jemaah yang disebut dengan jemaah tabligh. Jadi asal muasalnya itu adanya kebijakan pemerintah yang tidak membolehkan. Kan orang mana? Syekh Ismail itu kan awalnya seperti itu. Ini kan tidak tahu di mana karena kan jamaah saudara kita ini, gitu kan. Mereka itu sangat mengagungkan tiga negara, yaitu IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Nah ini awal terjadi ininya kebijakan pemerintah yang tidak membolehkan mereka untuk mungkin di India. Orang insya Allah.
Ngaji anda harum ya wae. Tafakur sangat agar kita itu akhirnya bersyukur. Udah, kita mentafakuri nikmat. Artinya kita itu mentafakuri bahwasanya nikmat yang kita dapatkan ini lebih banyak nikmatnya itu nikmat yang tidak kita minta daripada nikmat yang kita minta. Tadi nggak doa ke Allah agar bisa mendapatkan kue. Tidak banyak. Ini kita dapatkan. Jangan doa tadi ke Allah. Ya Allah berikanlah saya nangka bojot. Kan tentunya ayat tuh. Insyaallah kalau kita tafakuri betapa yang namanya nikmat yang kita dapatkan ya tanpa kita minta itu jauh lebih banyak daripada nikmat yang kita minta. Tentang nikmat-nikmat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam surah Abasa itu فَيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ سَقَقْنَا الْأَرْضَ سَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. Semuanya itu adalah kenikmatan untuk kalian, wali'an'amikum, dan untuk binatang-binatang kalian. Binatang mah kuda dahar ngan ukur jukut urang betul laik dari jukut. Pada mewah teh jagong atah moal kurang jagong atah. Kudu diasakan kudu nguna kudu aya deungeunna nya. Mana betapa namanya amalan hati yang disebut dengan tafakur ini merupakan amalan yang luar biasa yang akan bisa menjadi jembatan bagi seorang untuk mengagungkan Allah, yang akan menjadi jembatan bagi seorang untuk bersyukur kepada Allah. Dan dua poin ini mengagungkan Allah, bersyukur kepada Allah, itu adalah jembatan bagi kita untuk bisa takwa, untuk mau melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Hadirin Allah, itu yang bisa sama-sama kita kaji malam Sabtu ini. Kalau kita bertemu kembali di malam Rabu pekan depan, mudah-mudahan Allah memberikan berkenan untuk memberikan waktu, memberikan umur, memberikan kesempatan kepada kita semuanya, untuk kita agar kita itu juga dari waktu ke waktu memiliki keinginan untuk memperbaiki diri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.